Kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Tema khotbah sepanjang bulan November ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sepanjang minggu ini, bulan ini. Enggak ada yang tahu? Pokok topiknya tentang keluarga, membangun keluarga. Judul firman saya beri judul membangun keluarga yang tangguh. Katakan sama-sama, membangun keluarga yang tangguh. Nah, keluarga adalah pondasi dasar masyarakat atau kita semua. Keluarga yang tangguh adalah keluarga yang dibangun di atas pondasi yang kuat, ya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari kita telaah bagaimana kita dapat membangun keluarga yang tangguh dan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, poin yang pertama, yaitu imam keluarga, ya. Imam keluarga. Jadi kita bahas satu-satu. Keluarga itu terdiri dari orang tua, bapak, mama, anak-anak. Sekarang bapak dulu kita bahas, ya. Imam keluarga. Poin yang pertama, imam keluarga harus memilih jalan Tuhan. Katakan sama-sama, imam keluarga harus memilih jalan Tuhan. Itu kalau kita kepingin keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh, ya. Coba kita buka di Yosua 24:15. Ini udah familiar kali, ya. Harus diingat-ingat ini. Firman Tuhan ini. Yosua 24 ayat yang 15. Bukan Yosua 4. Yosua 24 15 ayat 15. Ya, ayo. Kita baca sama-sama dengan suara keras, ya. 3, 2, 1, iya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Nah, di Yosua 24:15 ini mengatakan, pilihlah pada hari ini. Ini yang berkata Yosua sebagai imam bangsa itu. Kalau kita ini kepala keluarga, imam keluarga. Kita harus berkata, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu beribadah, tapi saya bersama keluarga saya memilih beribadah kepada Tuhan. Ya, harus ditekankan kepada imam-imam, calon-calon imam. Siapa yang calon-calon imam belum berkeluarga? Angkat tangan. Enggak ada yang calon imam. Anak-anak muda enggak mau berkeluarga semua? Saya doakan nanti, ya. Enggak bercanda. Calon-calon imam juga harus mempunyai prinsip seperti ini, ya. Kalau kalian nanti jadi imam keluarga, harus punya prinsip bawa keluargamu semua kepada Tuhan. Amin. Bagaimana cara membawa keluarga kita kepada Tuhan? Ada yang tahu? Caranya cemana? Kita sebagai imam keluarga, ini berkata tentang imam dulu, supaya keluarga kita mengikut Tuhan. Beribadah salah satunya. Terus apa? Mencari firman. Terus udah dan sebagainya gitu, ya. Semuanya baik. Kita beribadah itu baik, mencari firman Tuhan itu baik. Tapi yang terpenting dan paling penting adalah kita sebagai imam keluarga memberi contoh dan teladan. Jangan kita bilang aja, oh beribadah itu baik. Udah, kamu sana sekolah minggu. Anak-anakku kau sekolah minggu. Tapi kita sebagai imam keluarga enggak ke gereja. Kita ke lapok tuh, wah itu percuma. Ya, yang penting teladan kita. Kita teladan itu, kita datang ke gereja, kita beribadah tiap hari, mencari wajah Tuhan, siang dan malam, renungkan firman Tuhan. Teladan siapa dulu? Imam dulu. Jangan kita cuma menyuruh-nyuruh anak kita. Udah,
Boru kau aja dulu ke gereja ya. Bapak titip doa ya, nanti doakan Bapak ya. Bapak ada masalah ini itu. Itu kebanyakan begitu kan? Ya. Nah, kalau di sini kita nggak boleh gitu. Kita sebagai imam keluarga, kita harus memberi contoh, memberi teladan. Dengan apa? Dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sia-sia kita cuma ngomong aja, nyuruh-nyuruh, mereka nggak akan tergerak. Tanpa kita suruh, melalui perbuatan kita tiap hari dijumpai anak-anak kita tiap pagi berdoa, malam kita berdoa, Minggu kita ke gereja, Rabu kita doa malam, ya kan? Kalau ada FA atau komsel, kita masuk di dalamnya, ikut beribadah, anak-anak kita ajak. Tanpa kita ucapkan, anak-anak kita melihat perbuatan-perbuatan kita. Maka anak-anak kita tahu bahwa kita enggak hanya umdo, tapi kita juga menjadi pelaku firman, mengajarkan kebenaran firman. Itu yang esensi yang paling penting. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam keluarga, kita adalah nakoda. Nakoda dari bahtera kehidupan rumah tangga kita. Amin. Jadi sebagai keluarga yang tangguh, yang pertama adalah imamnya harus tangguh. Karena apa? Itulah nakoda yang akan menentukan arah kehidupan kita nantinya, kehidupan rumah tangga kita. Amin. Ya. Tanpa iman yang kuat, tidak ada keluarga yang kuat. Ya, iman harus kuat. Imam ya, bukan iman ya. Iman memang kuat, imam pun harus kuat. Amin. Jadi sebagai kepala rumah tangga, imam yang ditunjuk, karena apa? Keluarga ini adalah lembaga terkecil yang dibentuk oleh Tuhan. Ya, bukan main-main. Keluarga ini adalah lembaga terkecil yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi kita harus betul-betul bertanggung jawab, mempunyai integritas yang baik. Ya, untuk anak-anak muda jangan asal pacaran, apalagi kalau laki-laki ya. Kita harus mempunyai target. Target apa? Pacaran bukan hanya pacaran, bukan hanya happy-happy, bukan hanya senang-senang, tapi kita mulai pacaran itu kita juga memikirkan masa depan. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Dengan membina kehidupan rumah tangga, kita harus betul-betul memilih pasangan hidup yang baik. Amin. Yang semalam sudah dibahas oleh Vera, seimbang katanya. Seimbang 3S ya, seiman, apa lagi? Sepadan. Ya. Soalnya apa? Kalau nggak sepadan nanti nggak nyambung. Kita ngomongnya soal politik, dia ngomong soal ekonomi. Nggak nyambung, nggak ketemu terus juga nggak enak juga. Jadi kita harus nyambung. Kita lagi ngomong politik, ngertilah sikit-sikit mama-mama ya kan. Kalau bapaknya mau ngomong soal ekonomi, ya belajarlah soal ekonomi ya. Katanya supaya kita kan berdoa, beri pasangan hidup yang baik buat saya ya kan. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri kita? Kita juga menjadi jawaban doa-doa orang di luar sana, hidup kita yang baik untuk orang yang di luar sana yang berdoa. Amin. Sekarang ini balik lagi ke imam keluarga. Jadi imam keluarga harus berintegritas, membawa keluarga kepada Tuhan. Ya, jadi jangan jadi kepala rumah tangga nanti melarang keluarganya. Ada yang melarang keluarganya untuk beribadah, melarang keluarganya untuk berdoa, bayangkan. Nggak usahlah kau ke gereja-gereja, tiap hari ke gereja, nanti perawan tua kau nanti. Amin. Ada yang digitukan bapak mamanya? Padahal jodoh terbaik itu ada di gereja, amin. Jadi imam keluarga harus berintegritas, membawa keluarga kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab. Katakan sama-sama, tanggung jawab. Kebanyakan dari kita imam-imam ini maunya jawab aja, nggak mau nanggung. Ya, dibilang apapun dijawab, tapi nggak mau nanggung. Padahal firman Tuhan berkata, kalau nggak mau kerja, nggak usah makan. Amin.
Tapi banyak loh kepala rumah tangga yang nggak mau bekerja. Gawat ini ya. Jadi hati-hati sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab. Tanggung jawab yang paling utama yang diberikan Tuhan kepada kepala rumah tangga adalah bekerja, memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Kalau istri bantu boleh, tapi yang utama suami. Amin. Coba kita buka di 2 Tesalonika 3, 10 sampai 12. Tesalonika 3, 10 sampai 12. 2 Tesalonika ya, maaf ya. 2 Tesalonika 3, 10 sampai 12. Sudah dapat? Ayo kita baca dengan suara yang kuat. 3, 2, 1, ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Lanjut. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 12. Amin. Di sini Paulus mengingatkan, kalau enggak bekerja, enggak usah makan. Jelas ya? Terus Paulus ini dengar-dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. 11 tadi ya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Ini berarti kita enggak bertanggung jawab. Kecuali kalau ada kelainan ya, cacat atau apa itu mungkin masih masuk kategori. Tapi kalau selama kita jadi kepala rumah tangga harus bekerja. Jangan dibiarkan istrinya berladang, berusaha, istrinya bekerja dengan keras, tapi suaminya santai-santai. Udah nggak kerja, merokok pula. Bayangkan, uang dari mana itu? Nanti istrinya dimintain uang, kalau nggak dikasih KDRT. Gawat ini ya. Ini nggak mungkin bisa menjadi keluarga yang tangguh. Pasti keluarga kita akan tercerai-berai. Kalau ingin jadi keluarga yang tangguh, kita tanggung jawab, memenuhi kebutuhan, keperluan anak-anak kita. Perhatikan gizinya, perhatikan pendidikannya, perhatikan segala sesuatu supaya keluarga kita penuh dengan damai, sejahtera. Sehingga rumah keluarga kita ini boleh menjadi, walaupun nggak besar ya, walaupun kecil, tapi rumah keluarga kita ini boleh menjadi seperti istana. Rumahku, istanaku. Amin. Kalau ada damai sejahtera di situ, ada sukacita di situ, ada kebenaran di tempat rumah tinggal kita, percayalah, itu sudah merupakan sorga dunia, istana kita. Amin. Karena Tuhan bilang apa? Di bumi seperti di sorga. Kalau kehidupan kita di dunia ini kacau balau, tiap hari pertempuran antara suami istri, anak-anak nggak hormat patuh orang tua, waduh, nggak usah ke neraka, kita udah di neraka dulu. Amin. Nah, inilah kalimat orang yang tidak mau bekerja jangan makan, menekankan pentingnya memiliki etika yang baik dan teguh sebagai imam keluarga. Kalau konsekuensi kita nggak mau memikul tanggung jawab ini adalah itu tadi, keluarga kita jadi tidak harmonis, berantakan. Berapa kasus gara-gara kesulitan ekonomi, suami nggak bekerja, keluarga jadi berantakan. Amin. Akhirnya tercerai-berai. Ini yang nggak dikehendaki Tuhan. Kita harus menjaga keluarga kita dengan apa? Kita harus rajin bekerja, memenuhi segala kebutuhan keperluan keluarga. Amin.
Kerja keras itu penting dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarga kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, ya, tetapi juga buat seluruh keluarga kita. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Itu di Amsal 10 ayat 4. Imam keluarga yang rajin akan selalu fokus dan sukses. Mereka akan terus bekerja sampai tujuan mereka tercapai. Dan hasil kerja mereka dihargai. Apapun pekerjaannya, jualan tempe sekalipun, kalau betul-betul dengan hati, penuh urapan, wah diberkati luar biasa. Saya punya kawan, jualan tempe, jualan tahu, tapi satu hari itu bisa berapa kotak cerita? 70 kotak kalau nggak salah. Tahunya aja ya ini ya. Kalau satu kotak dia bisa untung 5-10 ribu, kalau 70 kotak udah 700 ribu kalau 10 ribu. Jualan tahu dan tempe aja ya, belum tempenya. Belum nanti kalau jualan tahu, tempe sama tape biasanya. Saya sering ke pajak kan tengok kan. Tape nanti ada mie kuning, mie apa itulah rentetannya itu. Setiap kios itu ada itu. Kalau kerja betul-betul untuk keluarga, untuk sesuai kehendak Tuhan, melayani dia, pasti Tuhan memberkati. Amin. Apapun kerjaan kita enggak masalah. Yang penting kita tanggung jawab, berupaya dengan sekuat tenaga. Tangan yang lamban membuat miskin. Jadi jangan lamban. Tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Jadi kita harus rajin, bangun pagi, jangan malas-malas. Bangun siang-siang. Rezeki kita udah dipatok, ayam. Amin. Dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Amsal 14 ayat 23. Mudah memang untuk berkata-kata. Saya kepingin begini, saya nanti akan bangun toko yang besar, toko serba ada, semuanya ada. Dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya ada. Nanti ya, kalau cuma ngomong aja percuma. Amin. Lebih bagus kita mulai langkah kecil, kita wujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Karena apa? Dalam tiap-tiap jeripaya ada keuntungan. Tetapi kata-kata atau keinginan aja mendatangkan kekurangan saja. Soalnya apa? Cuma ngomong aja, dua, tapi kita nggak mau melaksanakan, melangkah. Ya, Alkitab berkata bahwa jeripaya akan mendatangkan keuntungan dalam bahasa Ibrani. Keuntungan ini artinya berkelimpahan, keunggulan, dan superioritas. Jadi imam keluarga yang bekerja keras tidak akan pernah diabaikan Tuhan. Katakan amin yang mengerti. Jadi sebagai imam keluarga kita harus tanggung jawab. Pertama kita membawa dulu bahtera rumah tangga kita kemana? Ke jalan Tuhan. Setelah itu kita tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga kita. Itu tugas pokok seorang suami. Nah, untuk membangun keluarga yang tangguh dan menyenangkan Tuhan, poin yang kedua, istri yang cakap dan bijak. Katakan sama-sama, istri yang cakap dan bijak. Di sini banyak calon-calon istri, angkat tangan. Oh, enggak ada calon istri, udah jadi istri semua. Udah menikah semua ini ya? Belum. Calon-calon istri, juga mama-mama, angkat tangan mama-mama. Oh, Lisda ya. Oke, mama-mama, dengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya rumah tangga kita berjalan dengan baik, menjadi keluarga yang tangguh. Kuncinya yang kedua, pertama bapak yang bertanggung jawab, membawa nakoda dengan menjadi nakoda yang baik. Mama mensupport, mendukung. Bagaimana cara mensupport mama? Kita belajar dari Amsal 31, 10 sampai 30. 10 sampai 30 ya. Tapi nggak usah dibaca, nggak usah dibuka. Panjang kali Kevin. Ya. Ini memberikan kita gambaran tentang istri yang cakap dan bijak. Ya. Banyak kaum perempuan khususnya yang mau menikah mempersiapkan dirinya begitu rupa, heboh. Yang disiapkan apa? Tentang pernikahannya aja. Amin. Tentang gaun yang bagus, tentang nanti cari make up yang terbaik. Semuanya tentang hari pernikahan. Tapi
Sayang sekali kebanyakan dari kaum perempuan, kaum ibu tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Khususnya kesiapan mentalnya, kesiapan tanggung jawabnya nanti. Ya. Amsal ini memberikan kita gambaran tentang istri yang cakap dan bijak. Kita telaah ya, bagaimana para kaum Hawa bisa belajar untuk dapat menjadi istri yang seperti itu dan memberikan kontribusi positif dalam keluarga dan masyarakat. Di Amsal 31:10 ini mengatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ya suaminya, ya kan? Jangan suami tetangga yang dapat, suami yang dapat. Ia lebih berharga daripada permata. Berlian sekalipun kalah dengan istri yang cakap. Coba senggol kiri kanan. Udah jadi istri yang cakap enggak? Atau calon istri yang cakap enggak? Hah? Nanti malas. Perempuan bangun jam 12 siang. Jam 1, jam 2. Hah? Keluarganya dibiarkan amburadul nanti. Pagi suaminya mau kerja nggak ada sarapan. Kalau suaminya keras dilempar semuanya. Mana ini kopi? Nggak ada teko, nggak ada kopinya, percuma nih, dilempar kerompang baru ribut nanti, ya kan? Amin. Jadi istri yang cakap ya adalah istri yang memiliki karakter yang kuat. Katakan sama-sama, istri yang cakap memiliki karakter yang kuat, bijak. Katakan lagi, bijak. Yang penting dapat dipercaya. Katakan dapat dipercaya. Istri yang cakap itu kuat, bijak, dapat dipercaya. Ia adalah harta yang berharga bagi suami dan keluarganya. Amin. Tidak ada suami yang sukses tanpa istri yang cakap. Amin. Jadi nilai yang pertama dari istri yang cakap dan bijak adalah kualitas istri yang cakap. Katakan sama-sama, kualitas istri yang cakap. Amsal 31:11-12 mengatakan, turun aja Vin, yang tadi Vin. Oh bukan ya, Amsal 31:11-12 mengatakan, ayo baca sama-sama, 3, 2, 1, iya. Hati suami percayainya dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Hati-hati ya. Tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ada yang punya pikiran, istri-istri khususnya, suami kok menjengkelkan ini. Main keras aja, ingin ku racun aja. Ada yang punya seperti itu? Bahaya ya ini ya. Kadang-kadang kalau kita nggak kuat sebagai istri yang baik, istri yang kuat, istri yang cakap, bahaya. Baru-baru ini ditangkap polisi perempuan. Gara-gara apa? Gara-gara burung suaminya dipotong. Bahaya ini. Karena katanya suaminya selingkuh. Nggak ada buktinya, tapi itulah, maaf ya, agak-agak ini. Tapi inilah, kadang-kadang orang ini, perempuan kalau nggak kuat, nggak tangguh keluarganya, mentalnya terganggu. Amin. Jadi yang sakit itu bukan hati aja, bahkan mental pun terganggu. Hati-hati, kaum ibu harus kuat. Amin. Seperti Amsal 31:11-12 katakan, hati suaminya mempercayainya. Dan suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia melakukan yang baik kepada suaminya dan tidak yang jahat seumur hidupnya. Jadi jangan ada pikiran jahat kepada suami. Istri yang cakap memiliki kualitas seperti dapat dipercaya, bijak dalam mengelola rumah tangga, termasuk bijak dalam mengelola keuangan. Amin. Peduli dengan suami dan keluarga dan tidak melakukan yang
jahat. Kadang-kadang uang belanjanya kurang, nanti suaminya mau minta kopi, dibikinkan kopi, ya, karena nggak bisa beli gula, dikasih garam yang banyak. Amin. Protes. Ini dikatakan di firman Tuhan, nggak ada maksud jahat di hati istri yang dapat dipercaya, istri yang bijaksana, istri yang cakap. Amin. Kasih terus suamimu itu. Kalau kamu melakukan itu nanti pembalasan lebih kejam daripada jadi nanti akhirnya keluarga berantakan. Gak usah mikir yang neko-neko. To the point. Amin. Kita harus membangun mesbah keluarga. Suami istri harus sama-sama. Supaya apa? Supaya bahtera kehidupan ini boleh berjalan sesuai dengan kemudi suami. Dengan seizin Tuhan. Amin. Nah, nilai yang kedua dari seorang istri yang cakap dan bijaksana. Aktivitas istri yang cakap adalah Amsal 31, 13-27. Enggak usah dibuka. Mengatakan, ia mencari bulu domba dan rami dan bekerja dengan tangan yang rajin. Ia membuka mulutnya dengan hikmat dan pengajaran yang baik ada di lidahnya. Istri yang cakap biasanya aktif dalam mengelola rumah tangga. Jam berapa dia bersih-bersih rumah, jam berapa dia cuci baju, cuci kain, ya kan? Memperhatikan sarapan suaminya, anak-anaknya. Karena apa? Kalau istri bisa menghandle rumah dengan baik, suami itu tenang untuk bekerja keluar. Amin. Ibarat pemain sepak bola, suami ini penyerang, istri itu penjaga gawang. Bagaimana kita bisa menyerang ke depan, membuat gol-gol yang baik, kalau rumah kita kebobolan terus. Amin. Kalau kita sebagai istri jadi backup atau jadi kiper yang tangguh, rumah damai, bersih, nyaman. Jadi rumahku, istanaku terwujud. Suami pasti nggak kemana-mana, selalu pulang ke rumah. Karena apa? Itu yang dirindukan. Supaya apa? Supaya bisa pulang rumah, tidur dengan nyenyak. Amin. Karena dia nggak khawatir lagi ya. Jangan nanti suaminya pulang, istrinya kemana-mana. Ngerumpi sama tetangga sampai malam. Atau jalan-jalan kemana, arisan atau apa. Jadi istri, supaya rumah tangga kita menjadi yang tangguh, perhatikan keluarga kalian. Amin. Ini untuk bekal ya. Kan banyak anak-anak muda ini yang sharing kepada saya atau kepada saya sering dengar. Bapaknya beginilah, mamanya beginilah, ya. Negatif-negatif ceritanya. Ada yang banyak ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi kebanyakan juga nanti yang nggak sadar kalau setelah dia dewasa, dia juga melakukan apa yang dilakukan bapaknya itu, apa yang dilakukan oleh mamanya ini. Amin. Jadi untuk memutus, kadang-kadang ini bisa disebut kutuk turunan ya. Untuk memutus kutuk turunan ini, kita harus rajin berdoa. Amin. Kalau kita udah menilai kelakuan orang tua kita ini nggak bagus, ya jangan ditiru. Jangan nanti kita mendidik anak kita dengan cara bapak kita mendidik kita, atau cara mama kita mendidik kita. Amin. Istri yang cakap biasanya aktif dalam mengelola rumah tangga, bahkan kalau bisa membantu mencari nafkah. Bisa jahit di rumah, tapi nggak meninggalkan rumahnya. Amin. Apalagi sekarang online ya, jualan online, kan nggak kemana-mana. Membantu keluarga. Amin. Membantu mencari nafkah. Mendidik anak-anak. Itu yang penting ya. Terus melayani suami dan keluarga. Terus setiap perkataannya, mulutnya mengeluarkan kata-kata bijak yang penuh dengan hikmat. Banyak saya tengok. Ini soalnya ngomong soal mama-mama ya, jangan tersinggung mama-mama ya. Saya nggak nutus satu persatu. Kebanyakan mama-mama yang hidupnya nggak berkenan di hadapan Tuhan, pasti mulutnya selalu keluar sumpah serapah. Anaknya sendiri pun disumpahin. Bayangkan. Keluarganya sendiri pun disumpahin. Bayangkan. Bahkan dia nggak segan-segan loh, anaknya sendiri bilang, oh pelacur kau, bayangkan.
Anaknya sendiri sudah didoakan, mulai kecil jadi pelacur. Jadi jaga mulut kita. Karena setiap mulut yang keluar, itulah yang dikatakan Tuhan najis. Bukan apa yang masuk ke mulut kita. Makanan apapun yang masuk mulut kita, nggak ada yang menajiskan katanya, halal. Tapi ada keputusan-keputusan Rasul yang tidak membolehkan, kayak makan darah atau apa itu semua keputusan Rasul. Tuhan bilang gitu, yang menajiskan mulut kita apa? Yang keluar dari mulut kita. Apalagi kita sebagai mama nanti, calon-calon mama, diingat-ingat, mulut kita nggak boleh keluar kata-kata yang sumpah serapah, kebun binatang, keluarga kita kutuki sendiri. Amin. Paham sampai di sini? Ada yang mengalami seperti itu? Simpan dalam hati ya. Simpan dalam hati. Banyak memang yang seperti itu. Orang tua yang nggak mengerti firman Tuhan. Padahal nggak usah jauh-jauh, nggak usah belajar ke apa? John Robert Power ya, JRP. Untuk belajar kepribadian. Bagaimana cara makan yang baik. Bagaimana cara berjalan. Sebagai apa? Perempuan-perempuan karir yang sukses, bagaimana kepribadiannya supaya hebat, wah belajar di luar sana, mahal harganya. 1 bulan 3 juta itu, untuk belajar kepribadian, bagaimana kalau kamu nanti makan dengan pejabat, caranya duduk di mana, garpu dulu atau sendok dulu, kalau pakai pisau, bagaimana, atau kalian belajar jadi pragawati, jalannya kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, semua itu mahal. Padahal itu semua nggak terlalu kita butuhkan. Yang kita butuhkan semuanya ada di firman Tuhan. Amin. Jadi berbicara dengan hikmat dan bijak. Saya ingatkan dari mimbar kudus ini, jangan sekali-kali mengutuki keluargamu sendiri. Jangan sekali-kali mengutuki anak-anakmu. Diingat-ingat. Ya, sekarang yang belum menikah, diingat-ingat. Nanti kalau punya anak, harus katakan berkat. Wah, kau jadi anak yang luar biasa, engkau akan sukses, engkau akan jadi anak yang pandai, anak yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Katakan terus firman Tuhan. Ya. Ini kesaksian siapa? Dari Bapak Betani, Pak Abraham Aleksa Tanu Saputra. Anaknya yang besar, atau adiknya dari Pak Aswin itu, dia itu mempunyai kebutuhan khusus, autis gitu kan, nggak bisa berjalan sampai besar. Tiap pagi kata Pak Alek ini sebagai imam yang baik, kepala keluarga yang baik, bawa jalan-jalan anaknya, didoain, ditumpang tangan, berjalanlah nak, Tuhan sanggup membuat engkau berjalan. Jadi dari anak yang nggak bisa berjalan, dia bisa berjalan, dia bisa mulai normal hidupnya, jadi autis bisa mulai normal. Bahkan sekarang udah berkeluarga, punya anak berapa, 2 kalau nggak salah, sekarang tinggal di Australia. Itulah perkataan iman ini perlu, perkataan berkat ini perlu. Untuk apa? Untuk supaya keluarga kita menjadi keluarga yang tangguh. Katakan sama-sama, keluarga yang tangguh. Kita semua kepingin keluarga kita tangguh. Lambaikan tangan kita, beri kemuliaan Tuhan. Jadi nanti kalau jadi istri-istri yang belum menikah, harus jadi istri yang tangguh. Nggak gampang putus asa, dalam pikiran nggak ada bunuh diri. Amin. Nggak ada yang mengalami goncangan jiwa, sakit jiwa. Amin. Saya berdoa, yang beribadah di sini nggak mungkin sakit jiwa. Karena jiwanya dilindungi oleh Roh Kudus. Amin. Banyak di luar sana yang tergoncang jiwanya. Gara-gara mengalami tekanan kehidupan yang berat. Entah masalah ekonomi, yang terbanyak masalah ekonomi. Karena kemiskinan. Karena tangan yang lamban tadi ya kan, suaminya tangannya lamban, ngerokok kencang, minum kencang, penghasilan nggak ada, istrinya stres di rumah sampai jadi ODGJ. Jadi jangan dipikir, wah nanti pernikahan kita siapkan dengan baik, hari H kita persiapkan dengan baik, cari baju terbaik, wah segala sesuatunya disiapkan dengan baik, tapi mental kita nggak siap dengan baik. Hati-hati, pernikahan itu adalah hutan sesungguhnya kehidupan kita. Amin. Jangan dibilang enak-enak. Wah, putri Cinderella atau dinikahin sama pangeran, hidupnya udah selesai. Ya.
Kalau itu selesai, Lady Di, ada yang tahu Lady Di? Istrinya Pangeran Charles, Pangeran Charles ya, istrinya Pangeran Charles, dulu pangeran sekarang udah jadi raja. Tahu? Itu kan dari kawin pangeran. Apakah bahagia hidupnya? Enggak juga kan. Makanya pernikahan kita harus bangun dari pondasi firman Tuhan. Amin. Kalau kita kepengin keluarga kita tangguh, kita bangun dengan firman Tuhan. Nah, nilai yang ketiga, istri yang cakap ini. Hasil dari istri yang cakap, nilai yang ketiga adalah Amsal 31, 28, 29. Yang mengatakan, coba tayangkan, kita baca. Amsal 31 ayat 28 29. Kita baca dengan suara kuat. 3 2 1. Ya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Banyak wanita berbuat baik. Mama Nevan melebihi semuanya, kata Pak Nevan. Amin Pak. Ya inilah, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Bagaimana kau bisa dipuji anak-anakmu, bagaimana kau bisa dipuji oleh suamimu. Kalau itu pun enggak berkenan kepada Tuhan. Kalau enggak melakukan yang terbaik untuk keluargamu. Kau bisa menjadi kepujian dari keluargamu, kepujian dari suamimu, kalau kau sudah menerapkan firman Tuhan. Amin. Jadi istri yang cakap. Istri yang cakap akan mendapatkan apa? Pujian dari suami dan anak-anak. Penghormatan dari masyarakat sekeliling. Wah, saya tengok keluarga itu memang keluarga yang harmonis, bahagia. Enggak pernah aku dengar mereka berantem, bertengkar. Enggak pernah ada kata-kata kotor, cakap-cakap kotor keluar dari keluarga itu. Masyarakat pun tahu bahwa kita keluarga Kristen yang diberkati, keluarga yang tangguh. Amin. Dan yang terpenting kalau kita bisa, keluarga kita harmonis, suami istri ini bisa sepakat, istri bisa betul-betul berfungsi sebagai istri yang baik, percayalah berkat Tuhan pasti tercurah. Karena apa? Karena kalau keluarga kita enggak harmonis, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita ini seperti ada katanya ada langit ini tertutup dengan besi. Jadi berkat Tuhan tidak bisa turun. Ada penghalang di atas kita. Amin. Nah, nilai yang keempat, istri yang cakap biasanya cantik dari dalam. Katakan sama-sama. Cantik dari dalam, inner beauty. Amin. Sekarang wanita itu ada yang cantik, ada yang jelek enggak? Coba, kriterianya cantik gimana? Angkat tangan. Cowok-cowok, kriteria yang cantik, istri yang cantik, angkat tangan. Cowok yang tampan gimana? Cewek cantik, ada kriterianya. Dulu wah kayak gitar Spanyol, padahal kita nggak tahu gitar Spanyol gimana ya kan. Cowok yang tampan, wah tinggi gagah, six-pack katanya ya kan. Padahal sekarang banyak yang one pack ya Pak ya. Big Mac pun ada. Inilah, kalau saya pandang-pandang, wanita itu semuanya cantik. Loh kok dari mana Pak, kok tahu kok semua cantik? Ada loh yang jelek Pak. Buktinya mereka bisa nikah semua itu laku itu, kan cantik kan. Walaupun jelek apapun, menurut pandangan kita ya, padahal suaminya bilang cantik loh. Enggak ada wanita jelek itu. Coba disurvei, yang jelek itu laku enggak? Ada suaminya enggak? Kan ada kan? Berarti ada penggemarnya. Amin. Berarti enggak ada wanita jelek itu. Yang ada wanita yang cantik, khususnya cantik dalamnya. Inner beauty. Katakan sama-sama, inner beauty. Mau jadi seperti itu? Amin. Ayo kita buka. Di ayat 30. Tadi Vin turun aja, ayat 30. Ayo kita baca dengan keras. 3, 2, 1, ya. Kemolekan adalah bohong
Dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Inilah yang dimaksud dengan inner beauty. Istri yang takut akan Tuhan. Kemolekan adalah bohong. Kalau cari cantik, cari tampan, wah kalau muda 30 tahun ke bawah, bolehlah cari kemolekan, cari kecantikan. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan menua. Kecantikannya hilang, kemolekannya hilang. Yang ada adalah istri yang takut akan Tuhan, itu yang dipuji-puji. Makanya saya bilang tadi, nggak ada yang cantik, nggak ada yang jelek, semuanya cantik karena laku. Ada pasangannya, betul nggak? Ah, kok bisa kok cantik, kok pilih suami jelek gitu, udah pendek. Tapi tetap laku juga, amin. Jadi pada intinya nggak ada manusia yang jelek, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Karena kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi banyak juga di antara kaum wanita yang mendewakan kecantikan. Berapapun uang dihabiskan untuk supaya nampak cantik. Udah sekali operasi, terus-terusan operasi. Sampai uangnya habis, nggak peduli. Suaminya suruh korupsi. Supaya apa? Untuk memuaskan dirinya. Dapat tampil cantik. Nanti kayak Michael Jackson. Jadi putih, hidungnya pun bisa dicopot. Amin. Hati-hati ya. Hati-hati. Kemolekan adalah bohong. Kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amsal 31, 10-30 ini memberikan kita gambaran tentang istri yang cakap dan bijak. Mari kita menjadi istri yang seperti itu dengan memilih karakter yang kuat, bijak, dan dapat dipercaya. Mari kita memberikan kontribusi positif dalam membangun keluarga yang tangguh, sehingga keluarga kita mendapatkan pujian dari Tuhan dan sesama manusia. Hati-hati ya, tadi tugas Bapak udah, sekarang ini tugas Mama. Harus mendidik anak-anak dengan baik, menjaga rumah tangganya dengan baik. Amin. Jangan nanti kalau lupa tujuannya cuma, wah pokoknya aku dapat kawin sama dia. Tapi kita enggak menyelidiki, pantas enggak dia jadi bapak anak-anak kita? Ya, itu yang terpenting ya. Jangan keinginan hati, karena tadi dibilang kecantikan, kemolekan sia-sia, kegantengan, ketampanan itu sia-sia. Yang penting hatinya, yang inner beauty. Amin. Sekarang poin yang ketiga. Poin ketiga ini tentang berbicara tentang anak-anak. Ya, kita harus mendidik anak-anak kita dengan kasih suami istri. Coba kita buka di Efesus 6, 1-4. Efesus 6, 1-4. Kita baca dengan suara kuat. 3, 2, 1. Ya, yuk. Hati anak-anak, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi anak-anak harus hormat dan patuh kepada orang tua, supaya lanjut umurmu di bumi. Engkau juga supaya diberkati Tuhan. Ya, jadi anak-anak terimalah keadaanmu, apapun yang kau alami tentang orang tuamu. Mungkin dulu orang tuamu Kristen, tapi dia enggak mengerti firman Tuhan. Jadi sekarang kalian berubahlah. Jadi kalian boleh menjadi firman yang hidup, menjadi cahaya di tengah-tengah keluargamu. Amin. Amin. Jadi kita yang berubah dulu, anak-anak berubah dulu. Hormati, apapun keadaan orang tuamu, hormati orang tuamu. Soalnya nggak ditulis di sini loh, hormati orang tuamu kalau orang tuamu kaya, kalau orang tuamu mencukupi segala kebutuhanmu, enggak. Tuhan bilang cuman hormati kedua orang tuamu apa adanya. Amin. Mungkin dulu nggak ada pendidikannya, dulu dia memang orang yang kasar, kan nggak tahu juga. Dia juga didikan dari orang tuanya dulu, dari opung-opung kita. Seperti itu.
Jadi kalau kita mau berubah, kita harus rubah diri kita. Amin. Kalau kita mulai berubah, nanti keturunan selanjutnya akan berubah. Mulai dari kita sampai anak-anak kita, semuanya berubah. Hidup di dalam jalan Tuhan. Makanya jangan cemu-cemu untuk beribadah. Jangan meninggalkan ibadah-ibadah, persekutuan ibadah seperti saat ini. Ini penting. Amin. Kalau kalian ikut seminar bayarnya mahal. Di sini kan enak, tinggal gratis. Mendidik kita, menguatkan kita, iman kita. Tuhan berbicara secara langsung. Amin. Jadi ya itu tadi ya, anak-anak. Jadi anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormati ayahmu, ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting. Tekankan dengan sangat, perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita sebagai orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak kita dengan nasihat, didikan seturut firman Tuhan. Amin. Jadi kita jangan membangkitkan, seperti yang awal tadi saya bilang, bapak-bapak cuma menyuruh-nyuruh, datanglah kau gereja, doakan bapakmu ini nggak bisa. Kita harus jadi contoh, betul-betul kita datang ke gereja. Amin, kita bawa anak-anak kita beribadah. Supaya itu boleh menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Amin. Nah, Efesus 6, 1-4 mengajarkan kita tentang pentingnya mendidik anak-anak dengan kasih dan disiplin. Orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak mereka dan mengajarkan mereka tentang firman Tuhan dengan kasih dan disiplin, sehingga kita dapat membentuk karakter anak-anak kita menjadi tangguh dan beriman. Katakan, tangguh dan beriman. Nah, dan untuk membangun keluarga yang tangguh dan menyenangkan Tuhan, poin yang 4 adalah membangun hubungan yang kuat. Katakan sama-sama, membangun hubungan yang kuat antara suami istri, anak-anak harus dibangun hubungan yang kuat. Coba kita buka Mazmur 127, 3-5. Mazmur 127. Karena anak-anak ini warisan dari Tuhan. Harus kita perhatikan. Ayo kita baca dengan suara keras. 3, 2, 1. Ya, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Selanjutnya, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbangnya. Ini berbicara apa anak panah ini? Anak panah ini berbicara senjata yang kita berikan kepada anak-anak kita. Amin. Tentang didikan, tentang nasihat. Semua yang baik-baik sesuai dengan firman Tuhan. Itulah busur panah yang kita taruh di anak-anak kita. Bila anak-anak kita menghadapi musuh, dia tinggal mengambil satu-satu untuk melawan musuhnya. Ini yang dimaksud dengan firman Tuhan. Amin. Paham sampai di sini? Dikatakan Tuhan kan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Ya. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Katakan Lisda, upah. Buah kandunganmu itu upah. Jangan kau hamil terus meninggalkan Tuhan. Itu upah dari Tuhan atas kau percaya sama Tuhan. Amin. Supaya kau dijagai. Anakmu nanti jadi pahlawan. Amin. Nah, Mazmur 127, 3-5 ini mengatakan bahwa anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Kita harus membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak kita dan menghabiskan waktu bersama-sama mereka. Dengan membangun hubungan yang kuat, kita dapat membentuk keluarga yang tangguh dan harmonis. Amin. Jadi kesimpulannya, membangun keluarga yang tangguh membutuhkan komitmen dan dedikasi dari setiap anggota keluarga. Kita orang tua harus memilih jalan Tuhan, mendidik anak-anak dengan kasih dan membangun hubungan yang kuat. Dengan melakukan hal-hal ini, kita dapat membentuk keluarga yang tangguh, penuh kasih, dan hidup dengan damai sejahtera, dan jadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik di keluarga ini? Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak ini dengan baik sesuai dengan firman Tuhan? Coba kita buka di Ulangan 6 ayat 7. Ini ayat yang terakhir sebagai penutup juga. Saya undang tim PAW naik ke depan.
Maju ke depan. Siapkan satu lagu terserah sesuai dengan firman. Amin. Ayo kita baca dengan sama-sama. 3, 2, 1. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi didiklah anakmu 24 jam sehari. Ajak berbicara, ajak ngobrol, tanamkan kedisiplinan, hal-hal yang baik. Percayalah, kalau kita sebagai suami, sebagai istri, udah bisa bergandeng tangan, membimbing anak-anak dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak juga menghormati kedua orang tuanya. Inilah keluarga Kristen yang tangguh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, kembali kami semua diingatkan, untuk kami boleh menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, itu tidak bisa diri kami sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau, biarlah Engkau selalu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Bentuk kami Tuhan, sebagai imam keluarga yang baik, suami-suami yang taat pada suami, istri yang taat pada suami, anak-anak yang hormat dan patuh pada kedua orang tua. Sehingga melalui kesatuan hati ini Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, khususnya seluruh jemaat yang terhisap di gereja Bethany Believers ini Tuhan, boleh menjadi keluarga Kristen yang tangguh menghadapi segala cuaca apapun, segala keadaan apapun. Kami percaya keluarga-keluarga di sini lebih daripada pemenang di dalam nama Yesus. Kita semua yang sudah menerima berkat melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.